Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andika Fadlur Rahman, mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta, program studi MSDMA kelas C. Di sini saya ingin melakukan praktek untuk penyelesaian tugas akhir mata kuliah Statistika Terapan yang diampu oleh Ibu Dian Indriani. Yang pertama di sini saya akan memperlihatkan hasil kuesioner saya yang nantinya akan diuji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis. Nah, di sini kuesioner saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa. Nah, dengan variabel X-nya yaitu pada pemanfaatan teknologi informasi dan variabel Y-nya yaitu pada motivasi belajar mahasiswa. Nah, di sini saya sudah mendapatkan sebanyak 30 responden. Nah, ini 30 responden ya jawabannya. Dan ada 5 alternatif jawaban yang dapat dipilih, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Nah, dan saya sudah memiliki hasil perolehan data melalui kuesioner yang sudah saya pindahkan ke dalam Excel. Berikut sebuah datanya. Nah, ini datanya yang sudah saya pindahkan ke dalam Excel ya. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS dan menguji validasi, kita mencari Airtable. Nah, sebelum kita masuk kepada SPSS dan menguji validitas data, sebelumnya kita mencari Airtable. Nah, untuk membaca Airtable, sebelumnya harus menentukan degree of freedom atau DF dan taraf signifikansi. Nah, yaitu rumusnya DF sama dengan N dikurang 2, di mana N jumlah kasus atau sampel. N sama dengan 30, maka DF sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Selanjutnya untuk DF sama dengan 28 dan signifikan sama dengan 0,05 diperoleh dari Airtable sama dengan 0,361007. Nah, ini datanya Airtable. 0,361007. Nah, selanjutnya kita masuk kepada SPSS untuk menguji validitas data. Nah, yang di Excel ini kita copy semua datanya, lalu kita masukkan ke dalam SPSS. Kita paste. Nah, setelah datanya sudah masuk ke dalam SPSS, selanjutnya kita ke variabel view. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi variabel X, yaitu pertanyaan kuesioner yang telah kita sebar. Nah, untuk yang ini total X ya. Nah, di bawah total X ini yaitu variabel Y. Yaitu Y1.
Yang ini juga yang terakhir itu total Y. Nah, setelah mengganti nama, lalu kita ke desimal. Desimal ini semuanya kita kosongkan. Nah, setelah ke desimal, lalu kita ke values. Nah, values ini kita ganti pada pertanyaan yang kelima tadi, yang untuk menjawab 30 responden, yang 5 alternatif jawabannya itu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, dan keempat setuju, dan yang terakhir sangat setuju. Nah, selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini kita copy, lalu kita paste di sini ya. Untuk yang total X sama total Y-nya ini tetap non ya, jangan diganti. Nah, setelah dari values, lalu kita menuju ke measure. Nah, di measure ini kita ganti menjadi scale. Nah, untuk nominal, untuk total kita ganti ke nominal. Yang total D-nya juga ya nanti kita ganti ke nominal. Nah, ini total D-nya kita ganti ke nominal. Variabel X sama Y-nya ini scale, tetap scale. Nah, terus bagaimana untuk menguji validitas datanya? Nah, untuk yang pertama kita uji validitas data pada variabel X dulu. Di sini kita ke analyze, lalu kita ke correlate. Nah, setelah itu kita pencet bivariate. Nah, pada tahap ini kita ingin menguji validitas pada variabel X. Untuk menguji variabel X, kita masukkan semua indikator variabel X. Kita pindahkan ke kanan, tinggal seperti ini. Kita pindahkan semuanya sampai total X. Dan untuk Y1 sampai total ini itu tidak usah dimasukkan. Karena kita ingin menguji validitas pada variabel X terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita tekan OK. Nah, kita sudah keluar untuk validitas datanya. Nah, ini sudah saya pindahkan ke dalam Word ya. Nah, ini uji validitas pada variabel X. Variabel X itu pemanfaatan teknologi informasi. Nah, analisisnya yaitu dari tabel di bawah terlihat dari 8 indikator dalam variabel X. Semua item dapat dikatakan valid
karena total variabel X untuk semua indikator berada di atas R table, sama dengan 0,361007. Selain uji validitas dengan menggunakan R table, kita juga bisa menguji validitas dengan menggunakan signifikansi two-tail. Jika signifikansi two-tail berada di bawah nilai ketepatan 0,05, dengan begitu dapat dikatakan bahwa seluruh indikator dan variabel X valid. Nah, dalam tabel terlihat bahwa dari 7 indikator yang ada, keseluruhan signifikansi two-tail bernilai 0,000 yang berarti di bawah 0,05. Dengan begitu dapat dikatakan dengan indikator yang ada pada variabel X valid. Nah, ini datanya variabel X. Nah, selanjutnya kita akan menguji validitas pada variabel Y. Caranya itu sama kayak tadi ya. Kita ke analyze, lalu kita ke correlate. Setelah itu kita pencet bivariate. Nah, ini kita pencet reset. Nah, untuk menguji validitas data Y, nah kita hanya memasukkan indikator Y-nya saja sama total Y. Semuanya Y1, Y2, sampai Y6, dan total Y. Ini tinggal kita pindahkan ke kanan. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, data untuk variabel Y sudah bisa terlihat. Nah, ini datanya juga saya sudah pindahkan ke Word. Nah, ini variabel Y. Variabel Y saya yaitu motivasi belajar pada mahasiswa. Analisisnya, dari tabel di bawah terlihat dari 6 indikator yang ada di dalam variabel Y. Semua item dapat dikatakan valid karena total variabel Y untuk semua indikator berada di atas R table, sama dengan 0,361007. Untuk menguji validitas dengan menggunakan signifikansi two-tail, dapat dilihat bahwa keseluruhan indikator berada pada angka 0,000. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa keenam indikator variabel Y valid. Nah, ini datanya yang tadi di SPSS sudah saya masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Kita kembali ke SPSS. Nah, bagaimana cara menguji reliabilitas? Nah, caranya kita ke analyze. Lalu kita ke scale. Nah, kita tekan scale. Lalu ke reliability analysis. Kita pencet. Nah, untuk menguji reliabilitas, kita masukkan semua indikator X1 sampai total Y. Ini semua kita masukkan ya, indikator variabel X sama Y kita juga masukkan semuanya. Kita tinggal pencet CTRL plus A. Lalu kita tekan yang kanan ini. Nah, setelah pindah kita tekan OK. Nah, setelah itu data reliability-nya bisa sudah terlihat. Ini ya, saya masukkan ke dalam Word juga ya. Nah, ini dia datanya. Analisisnya telah didapatkan nilai alfa lebih besar dari ketetapan reliabilitas yaitu 0,07. Nah, dengan nilai alfa sebesar 0,841 dari 14 pertanyaan yang ada, dapat diartikan bahwa kuesioner yang telah disebar reliable. Nah, ini data reliabilitas saya. Nah, setelah menguji reliabilitas, selanjutnya kita akan menguji normalitas. Nah, kita akan kembali ke SPSS. Nah, bagaimana menguji normalitas? Nah, kita tinggal pencet analyze lagi. Lalu kita ke regression. Nah, di regression ini kita pencet linear. Nah, untuk menguji normalitas, nah, kita hanya memindahkan total X dan total Y. Untuk total X, kita taruh ke independence. Ini tinggal pencet ke kanan. Nah, untuk total Y kita taruh di dependence. Ini tinggal
pencet yang kanan ini ya. Nah, setelah itu kita tekan save. Lalu kita tekan unstandardized. Setelah itu tinggal kita pencet continue. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, ini data regressionnya sudah bisa terlihat. Selanjutnya kita akan mencari test of normality-nya ya. Ini data regression-nya, lalu kita tinggal mencari test of normality-nya. Data regression ini nanti kita akan uji pada hipotesis. Nah, kita akan mencari ini dulu, test of normality. Kita kembali ke SPSS lagi. Nah, bagaimana cara mengujinya, mendapatkan datanya? Kita tinggal pencet analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu kita pencet pada explore. Nah, selanjutnya kita paling bawah. Nah, kita pencet yang standardized saja. Lalu kita pindahkan ke kanan. Lalu kita tekan plots. Setelah itu kita tekan sistem inlet dan normality plot width. Kita tekan. Lalu kita tekan continue. Setelah itu kita tekan OK. Nah, datanya sudah bisa terlihat test of normality-nya. Ini yang tadi saya masukkan ke dalam Word-nya. Ini juga saya masukkan ke dalam Word. Nah, ini dia datanya nih, test of normality. Nah, berdasarkan uji normalitas, dari tabel Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai signifikasi P-nya yaitu sebesar 0,200 atau P lebih besar dari 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi P tersebut dapat dikatakan bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data ini berdistribusi normal. Nah, setelah menguji normalitas, selanjutnya kita akan mencari table. Nah, kita mencari hipotesis regresinya. Langkah pertamanya kita balik ke output dari data residu. Setelah itu kita cari table koefisiensi. Setelah itu kita hitung koefisiensinya menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Nah, ini sebelum kita masuk ke uji hipotesis, kita akan mencari tabelnya dulu. Ini dia yang hasil data regresinya ya. Koefisiensi. Nah, bagaimana cara rumusnya? Kita ke table, yaitu rumusnya DF sama dengan N dikurang 2. DF sama dengan 30 dikurang 2. DF sama dengan 28. A sama dengan 0,05 per 2. A sama dengan 0,025. Nah, dengan demikian nilai table untuk N sama dengan 30 adalah 2,04841. Nah, ini dia datanya nih ya. Ini table. Nah, setelah itu, setelah mencari table, kita akan menguji hipotesis. Nah, hipotesis yang tadi kita sudah dapatkan datanya itu data coefficients. Nah, ini dia datanya nih. Dari uji regression. Ini juga saya sudah masukkan ke Word. Ini dia. Nah, uji hipotesisnya yaitu ketepatan jika nilai significance total lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai signifikan total lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau jika nilai T dihitung lebih kecil
dari nilai T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, jika nilai T dihitung lebih besar, maka nilai T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, variabelnya yaitu variabel X. Nah, variabel X saya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan variabelnya yaitu motivasi belajar terhadap mahasiswa. Untuk hipotesanya, HA sama dengan terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dan H0-nya sama dengan tidak terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Ini data koefisiensinya. Nah, untuk uji T variabel X terhadap Y, yaitu nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nilai T hitung lebih besar daripada T table sama dengan 4,32 lebih besar daripada 2,04841. Nah, sesuai dengan tabel yaitu hasil uji T atau parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi pada variabel X terhadap motivasi belajar pada variabel Y adalah 0,02, lebih kecil daripada 0,05, dan nilai T hitung yaitu 3,62 lebih besar daripada nilai T table yaitu 2,04841, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dari kesimpulan pada data di atas ini yaitu terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap motivasi belajar mahasiswa secara signifikan. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.